Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Lukita Rizky, NIM saya 242 Di sini di mata kuliah analisis kurikulum, saya akan membahas materi tentang yang pertama, analisis dokumen kurikulum MI atau kurikulum 2013. Yang kedua, analisis silabus berbasis kurikulum 2013. Yang ketiga, hubungan KI, KD, dan indikator pembelajaran. Baik, langsung saja ke videonya. Dokumen kurikulum MI atau kurikulum 2013. UU Sidiknas nomor 20 tahun 2003 menjelaskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Kurikulum 2013 mendefinisikan KI sebagai kemampuan umum yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan pendidikan tertentu. Sementara KD lebih terfokus pada pengetahuan dan keterampilan spesifik yang perlu dikuasai dalam setiap mata pelajaran. Perlu diingat, KI yaitu kompetensi inti, KD yaitu kompetensi dasar. Adapun 4 bagian utama yang membentuk sebuah kurikulum adalah tujuan yang mencakup isi, proses, dan sistem penyampaian di media serta evaluasi. Adapun komponen-komponennya, yaitu ada komponen tujuan, komponen isi, komponen strategi, dan komponen evaluasi. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, komponen tujuan. Berikut mengenai tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan dari pendidikan nasional adalah membentuk kerangka kerja dan kursus pembelajaran bagi semua lembaga pendidikan di Indonesia. Dan tujuan kelembagaan adalah tujuan yang ditetapkan oleh setiap institusi sesuai dengan persyaratan dan potensinya untuk ketercapaian dalam pendidikan nasional. Tujuan kurikuler pada setiap mata pelajaran hendaknya tercapai dalam tujuan kurikulum. Tujuan dari pembelajaran merupakan salah satu hal yang paling penting bagi guru dan siswa untuk dicapai ketika pembelajaran. Yang kedua, komponen isi. Tujuan dari komponen isi ini sendiri adalah untuk mencapai tujuan komponen. Hasil dari belajar yang menggabungkan pengetahuan, kepercayaan, pengalaman, dan kapasitas untuk ketercapaian tujuan. Untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan pada tujuan pendidikan, materi pengajaran juga diperlukan serta topik yang menciptakan komponen pendidikan. 3. Komponen strategi. Proses pembelajaran pengajaran diwujudkan melalui pola dan urutan perilaku guru dan siswa yang sama yang melayani tujuan tertentu. Dengan kata lain, strategi berisikan 2 komponen yang penting. Apa saja? Pertama, rencana yang diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan dan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan utama. Ada sejumlah taktik yang dapat diterapkan dalam pengajaran. Ada 3, yaitu discovery learning, mindful learning, dan juga individual learning. Yang keempat, ada komponen evaluasi. Komponen-komponen evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi proses pendidikan secara keseluruhan dan tujuan yang telah ditentukan. Setiap pelatihan akan memberikan umpan balik semacam ini serta bantuan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan proses pengajaran. Materi yang kedua yaitu materi tentang silabus MI atau Madrasah Ibtidaiyah berbasis kurikulum 2013. Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi materi pembelajaran. Atau juga bisa diartikan silabus merupakan rencana kegiatan pembelajaran selama kurun waktu 1 semester atau 1 tahun ajaran. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses secara garis besar menetapkan bahwa silabus memuat komponen-komponen seperti
identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan alokasi waktu. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita bahas setelah ini. Selain itu, silabus juga dapat mencakup indikator pencapaian kompetensi dan sumber belajar untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang materi pembelajaran. Mari kita bahas komponen-komponen tersebut. Komponen yang pertama, identitas mata pelajaran atau identitas silabus yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, materi, dan jumlah pertemuan. Yang kedua, kompetensi inti atau gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga, kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang terkait mata pelajaran. Yang keempat, materi pokok atau materi pembelajaran, yaitu pokok-pokok materi yang harus dipelajari oleh peserta didik sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar yang akan dinilai menggunakan instrumen penilaian yang berdasarkan indikator pencapaian pembelajaran. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi merupakan perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk mencapai ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan dalam penilaian mata pelajaran. Yang keenam, kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan atau dalam pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, penilaian. Penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis sehingga menjadi informasi yang bermuatan dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan, ada alokasi waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kompetensi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, sumber belajar atau bisa disebut rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak, elektronik, serta lingkungan fisik lainnya. Materi yang ketiga, hubungan KI kompetensi inti, KD kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran. Sebelum itu, kita telaah satu persatu dahulu. Pertama, kompetensi inti atau biasa disebut KI. Kompetensi inti atau KI berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa yang digolongkan dalam 4 aspek, yaitu aspek spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Dan kompetensi dasar atau KD merujuk pada spesifikasi yang lebih detail mengenai apa yang diharapkan dari siswa dalam setiap tingkat pendidikan. Kompetensi adalah hasil dari penggabungan kemampuan-kemampuan digabungkan menjadi seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalnya. Dan kompetensi dasar atau KD, yaitu indikator pembelajaran yang merupakan petunjuk operasional dari KD, berfungsi untuk mengukur sejauh mana kompetensi peserta didik tercapai. Indikator ini harus dirumuskan dengan cermat agar dapat dievaluasi melalui penilaian yang tepat. Dalam konteks pendidikan, indikator pencapaian kompetensi membantu mengartikan dan mengoperasikan tujuan pembelajaran secara lebih rinci. Dan di sini kita akan membahas tentang hubungannya. KI dan KD berfungsi sebagai landasan dalam proses pembelajaran.
Sementara indikator membantu menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, kompetensi inti atau KI adalah dasar pencapaian pembelajaran semua mata pelajaran. Sedangkan kompetensi dasar atau KD merupakan rincian KI dalam bentuk kemampuan spesifik tiap mata pelajaran. Guru perlu memahami KI, KD, dan indikator agar perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran berjalan efektif. Sedangkan indikator digunakan untuk mengembangkan proses belajar dan sistem penilaian. Jadi, hubungan antara KI, KD, dan indikator itu, KI-nya ini sebagai tujuan besar atau umum, dan KD-nya ini penjabaran dari KI atau yang lebih spesifik. Sedangkan indikator itu penjabaran dari KD, lebih rinci dan lebih terukur. Diibaratkan seperti ini ya, diibaratkan sebagai membangun rumah. KI ini gambar besar rumahnya, sedangkan KD denah setiap ruangan. Indikator itu langkah-langkah membangun tiap ruangan, misalnya pasang pondasi, pasang dinding, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah mengambil sebuah contoh dari silabus pembelajaran. Nah, yang pertama-tama kan identitas silabus atau identitas mata pelajaran, yaitu satuan pendidikan, muatan terpadu seperti pendidikan agama Islam dan budi pekerti, terus kelas atau semester, kelas 1 semester ganjil. Di situ ada kompetensi inti K1, K2, K3, dan K4. K1 sikap spiritual seperti menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. K2 sikap sosial, K3 pengetahuan, K4 keterampilan. Dan untuk kompetensi dasar di situ seperti kasih sayang Nabi Muhammad SAW, seperti meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Untuk materi pembelajaran yaitu kisah keteladanan dan kasih sayang Nabi Muhammad. Untuk indikatornya yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi, menunjukkan sikap kasih sayang, dan menyebutkan sikap terpuji dari kisah Nabi tersebut. Dan untuk kegiatan pembelajarannya yaitu mengamati, menyimak kisah keteladanan Nabi Muhammad secara klasikal maupun individual. Untuk nilai karakter yang bisa kita ambil ya, itu religius, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, untuk penilaian seperti kita memberikan tugas untuk mengisi rubrik tentang sikap kasih sayang atau menceritakan isi gambar tentang bentuk kasih sayang terhadap sesama manusia. Untuk alokasi waktunya 1x4 jam pelajaran, dan sumber pembelajarannya yaitu bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Dan seperti itu. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.